Ada banyak cara untuk membayar segala sesuatu, entah dengan transfer via internet, ataupun menggunakan mobile banking, atau bahkan menggunakan aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Dana, ataupun ShopeePay. Atau kamu masih menggunakan cara yang paling tradisional dan yang paling mudah, yaitu menggunakan uang kertas. Mungkin juga kamu menganggap cara termudah untuk transaksi adalah menggunakan uang kertas. Barang itu kamu terima, uang itu kamu serahkan. Pertukaran itu biasa disebut transaksi. Sangat penting untuk menilai kesuksesan ekonomi suatu negara berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat dari transaksinya. Dan semakin baik pencatatan transaksi dalam suatu masyarakat, itu semakin baik untuk negaranya. Untungnya, sistem keuangan modern telah membuat transaksi semakin mudah dengan berbagai desain yang ada. Meskipun diantaranya, uang tunai masih menjadi yang paling utama. Jadi, apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan uang tunai sama sekali atau biasa disebut cashless? Sebenarnya, hipotesis untuk masyarakat sekarang yang tidak menggunakan uang kertas itu semakin besar. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu membayar dengan uang tunai untuk sesuatu hal? Untuk beberapa dari kamu mungkin itu sepanjang waktu, entah itu menggunakan kartu kredit atau menggunakan uang elektronik. Sehingga bisa dibilang uang kertas semakin bapuk ya. Meskipun semua itu disebabkan oleh teknologi, namun banyak negara telah membuat undang-undang untuk mendukung hal itu. Yang itu membuat penggunaan uang kertas semakin sulit. Misalnya ya, pemerintahan Australia yang memberlakukan transaksi tunai lebih dari $10.000 itu dianggap ilegal. Dan semakin besar transaksi dengan uang tunai, itu semakin mencurigakan. Semua pemerintah secara alami curiga transaksi cash dengan nominal yang cukup besar. Misal saja, kamu mau membeli rumah, tapi uang itu kamu simpan di bank dan jelas sumbernya entah dari gajimu ataupun usahamu. Jadi saat membeli semua jelas uangnya berasal dari mana. Tapi jika kamu membeli rumah dengan uang cash, pasti banyak pihak yang curiga. Dari mana uang itu berasal, dan kemungkinan keamanan saat transaksi juga tidak terjamin. Dan bagi kamu yang tidak ingat kapan terakhir kali kamu membayar dengan uang tunai, itu sangat logis untuk berpikir bahwa uang tunai di masyarakat hanyalah hasil alami dari kemajuan teknologi. Lagi pula, kita tidak lagi menggunakan koin emas ataupun hewan untuk transaksi satu sama lain. Jadi itu juga sama seperti teknologi yang membuatnya lebih baik dan lebih mudah untuk melakukan segala macam transaksi. Membayar dengan cara elektronik itu juga lebih nyaman karena kita bisa membayar dengan benar-benar pas sehingga tidak kesusahan untuk kembalian. Karena dengan uang tunai seringkali malah dibulatkan hingga kadangkala konsumen itu merasa dirugikan. Ada contoh yang jauh lebih menarik, misalnya penggunaan kartu kredit ataupun kartu debit. Jika hilang, kamu tinggal ke banknya untuk pembuatan baru dan uangmu itu tetap aman. Tapi jika uang cash yang hilang, ya sudah hilang selamanya. Dengan transaksi elektronik, kamu juga seringkali mendapatkan manfaat yang tidak akan pernah kamu terima jika kamu menggunakan cash, yaitu cashback. Dengan cashback, kamu mendapatkan sebagian uangmu kembali yang itu bisa digunakan untuk transaksi yang lain. Dengan kata lain, kamu lebih berhemat. Walaupun tentu saja menggunakan kartu kredit memiliki kelemahannya sendiri. Bahkan mungkin ada bunga yang cukup tinggi untuk penggunaan kartu kredit itu. Yang dimana itu tergantung dengan bank yang kamu pilih. Ternyata itu juga bisa mengganggu keuangan mereka dengan cara yang kurang jelas. Bahkan ada jurnal yang membahas di mana penggunaan kartu kredit itu meningkatkan tingkat konsumsi seseorang. Jika seseorang memiliki kartu kredit yang kemungkinan besar mereka malah menyisakan hutang karena konsumsi yang berlebihan. Walaupun kelihatannya ada diskon yang cukup besar-besaran. Dan itu semakin parah ketika kamu membeli sesuatu dengan kartu kredit yang kamu bayar dari kartu kredit yang lain. Seringkali saat jatuh tempo, kamu hanya bisa berkompromi dengan perusahaan kartu kredit bahwa kamu akan membayar kembali jumlah yang dipinjamkan kepada mereka tepat waktu untuk yang selanjutnya. Atau jika tidak tepat waktu, ya kamu akan dikenakan bunga yang lebih tinggi. Karena dengan banyaknya orang yang memiliki akses untuk kartu kredit, itu ternyata meningkatkan konsumsi dalam jangka pendek. Biasanya dengan mengorbankan pertumbuhan asetnya dalam jangka panjang. Untungnya, kita memiliki kartu debit yang hanya dapat mengizinkan pemegang kartu mengakses uang yang telah mereka miliki, sambil tetap menawarkan banyak fungsi yang sama dengan kartu kredit tanpa suku bunga yang tinggi ya. Dan transaksi kita itu dibatasi sesuai dengan uang yang kita miliki, yang dimana itu sangat berbeda dengan kartu kredit yang sesuai limit ya dari kartu kreditnya itu sendiri. Itu tadi adalah kemudahan dan fungsionalitas dari kartu dengan kendala masalah transaksi yang lebih mudah, serta mungkin akuntabilitas yang lebih mudah dilacak. Walaupun ada keuntungannya, ternyata itu masih memiliki kelemahan yang cukup besar, yaitu biaya saat transaksi dan juga biaya administrasinya, yang dimana itu tidak terjadi saat menggunakan uang cash.
Kita hanya mempertimbangkan ekonomi cashless atau tanpa uang tunai dari perspektif konsumen, tetapi tentu saja kita harus melihat dari sisi produsen, yaitu dari penyedia kartu seperti Visa ataupun Mastercard yang mendapatkan sebagian besar pendapatan mereka dari biaya transaksi itu tadi, walaupun nilainya kecil. Tapi itu dikenakan ke setiap transaksi di bisnis apapun yang menggunakan kartu debit maupun kartu kredit, yang dimana biayanya itu dibebankan kepada si pedagang atau penjual, mau bisnisnya kecil maupun bisnisnya besar. Biasanya itu kena charge sekitar 1 hingga 2%, bergantung pada jenisnya. Bagi sebagian orang itu mungkin kecil, tapi bagi yang lain belum tentu. Untuk di Amerika Serikat, biaya transaksinya itu sebesar 2,9% dengan biaya tambahan sebesar 30 sen untuk tiap transaksinya, yang itu bisa sangat mahal terutama untuk produk dengan harga yang murah. Misalnya, kamu buka bisnis toko roti kecil dan menjual secangkir kopi dengan harga $5. Biaya 30 sen itu dibebankan ke toko rotimu, dan itu lebih dari 2 kali lipat, yaitu 2,9% biaya transaksi atau 14,5 sen. Tapi total biaya yang dibebankan ke toko roti kecilmu itu untuk memproses secangkir kopi saja adalah 44,5 sen atau hampir 9% dari keseluruhan harga jual produk. Perlu diingat bahwa toko rotimu itu masih perlu mempertimbangkan harga pokok barang yang dijual ditambah semua pengeluaran lainnya seperti gaji staf, sewa toko, dan barang-barang yang lain. Sebagai akibatnya, bisnis tersebut meneruskan biaya transaksi ini ke konsumen melalui harga yang lebih tinggi. Walaupun kata setiap perusahaan kartu kredit kepada salah satu penggunanya, jangan khawatir, tidak apa-apa. Ini hanya sepotong plastik yang bisa kamu gunakan untuk pinjam uang dan kamu bebas dari bunga selama 30 hingga 55 hari sehingga bisa memberimu intensif kepadamu. Jadi kami akan memberikanmu penghargaan berupa bonus-bonus dan bonus. Misalnya ada potongan yang cukup besar atau bahkan mendapatkan banyak hal keren lainnya dengan poin-poin yang dapat ditukar. Dan mereka selalu bilang jangan khawatir tentang charge-nya karena itu ditanggung oleh si penjual bukan kamu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Karena biaya produksi lebih tinggi karena penggunaan kartu tersebut, maka biaya itu dibebankan ke harga produk yang dimana ujung-ujungnya biaya kartu itu untuk tiap transaksinya ditanggung oleh para konsumen. Yang dimana itu membuat konsumen yang hanya ingin membayar dengan uang cash dipaksa membayar lebih untuk menutupi biaya orang-orang yang membayar menggunakan kartu debit maupun kartu kreditnya. Tapi untuk membuat benar-benar adil, misal dengan hanya cashless, itu juga tidak mungkin dilakukan. Tapi bila anggap saja itu mungkin, yaitu suatu negara benar-benar bisa cashless, perusahaan kartu tersebut akan menjadi oligopoli di market tersebut. Jadi bisa saja mereka menaikkan biaya tanpa ada pihak yang melawan. Dan mungkin inilah yang dipikirkan oleh pemerintahan Cina, yaitu mereka sadar ada biaya transaksi yang tinggi, jadi mereka menemukan teknologi pembayaran secara digital. Mungkin kamu tahu atau tidak tahu, ataupun setuju dan tidak setuju, karena teknologi mungkin menjadi solusinya. Karena di Cina melakukan pembayaran secara digital menjadi hal biasa dengan barcode yang ada di mana-mana. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh aplikasi smartphone yang selalu ada di Cina, yaitu WeChat dan Alipay, yang dimana mereka mendominasi industri pembayaran pada skala tertentu. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya untuk hal seperti ini. Coba saja bandingkan pembayaran kartu kredit di Amerika Serikat yang mencapai 4,1 triliun dolar pada tahun 2019. Sedangkan di Cina, pembayaran elektronik sangat mencengangkan, yaitu sebesar 41 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 10 kali lipatnya, yang dapat memberi kamu contoh dunia nyata tentang betapa meluasnya pembayaran elektronik. Bahkan artis jalanan, tunawisma, bahkan pengemis di Cina menerima pembayaran menggunakan WeChat. Sekarang jelas, Cina memiliki populasi yang lebih besar daripada Amerika Serikat, yang secara alami mengarah pada lebih banyak transaksi, tetapi itu tidak bisa menampik tentang besarnya ekosistem pembayaran cashless ini. Biasanya, transaksi non-tunai itu tidak kena charge karena masih ada promo maupun hal lainnya, dan mereka juga perlu menyiapkan infrastruktur untuk menerima pembayaran. Jadi, tiap toko hanya perlu barcode tertentu dan aplikasi yang siap di-download untuk digunakan. Kembali ke contoh sebelumnya tentang menjalankan toko roti kecilmu tadi, bahwa semua pembayaran biaya produksi itu kena charge sekitar 9% dari penjualan secangkir kopi seharga $5. Dan jika toko rotimu kita hipotesiskan terletak di Beijing dan kamu menggunakan WeChat, biaya transaksi tadi malah akan menjadi $0, sehingga itu menambahkan 9% tadi kembali ke bisnismu. Dengan itu, bisnismu lebih mudah diatur, dijalankan, serta lebih murah. Tentu saja, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perusahaan pembayaran seluler seperti WeChat menghasilkan uang untuk mendanai layanan ini? Dan disinilah segalanya menjadi lebih sedikit tidak pasti.
Strategi pertama adalah yang paling mudah dan itu adalah dengan mengikat pembayaran widget ke dalam seluruh ekosistem Tencent. Itu membuatnya sangat mudah bagi konsumen untuk melakukan pembayaran melalui Tencent di bisnis mereka yang lain, seperti misalnya Fortnite atau Clash of Clans, ataupun media layanan streaming musik yang dimiliki oleh Tencent. Pada dasarnya itu adalah segalanya. Tetapi tentu saja itu bukan rahasia bahwa Partai Komunis Cina melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengumpulan dan penggunaan data, bahkan di perusahaan besar seperti Tencent. Dan itulah hebatnya dengan semua pembayaran menggunakan widget, maka pemerintah Cina dapat memperoleh seluruh kondisi keuangan setiap orang. Jika pengeluaran mereka lebih besar daripada pendapatannya, mereka bisa dengan cepat mengetahui apakah ada yang salah dengan orang-orang ini. Entah dia terlalu sering menggunakan uang tunai, ataukah mereka melakukan penggelapan. Mungkin itu terdengar sangat menakutkan. Apalagi itu dilakukan oleh pemerintahan Cina yang komunis dan otoriter. Tetapi mungkin itu semua menyoroti masalah terbesar dengan masyarakat cashless atau tanpa uang tunai ini. Itu adalah memberi terlalu banyak kekuatan kepada penyedia jasanya, sehingga menimbulkan masalah saat akan ekspansi ke negara lain. Dan itu membuat banyak negara selalu menaruh curiga terhadap aplikasi dari Cina. Dan lihat saja drama terbaru antara pemerintahan Amerika Serikat, India dengan TikTok. Tetapi ekonomi cashless dari pemerintahan manapun yang mengawasi masyarakatnya, pada akhirnya bergantung pada belas kasihan penyedia pembayaran. Uang sebenarnya dirancang untuk mendikte apa yang diproduksi di masyarakat. Apa yang mereka mau, mereka akan bayar. Dan jika mereka tidak mau, maka produk itu akan hilang. Tetap saja, untuk pembayaran dengan cash itu benar-benar anonim, bahkan sangat susah untuk dilacak. Uang itu asalnya dari mana? Kita tidak tahu. Tapi dengan uang elektronik semuanya berbeda. Penyedia jasa pembayaran itu bisa melacak uang itu berasal dari mana. Dan perlu diingat, semua aplikasi atau metode pembayaran itu ditangani oleh lembaga swasta. Lembaga swasta selalu memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa dari perusahaan swasta ini lebih baik daripada yang lain. Tapi pada akhirnya tidak bisa dipungkiri, mereka mempengaruhi hasil dari transaksi itu. Dan mereka sepenuhnya memegang kendali. Bahkan mereka ini bisa menolak jasa atau produk tertentu dari produsen tertentu. Misal ada produk baru dan si penyedia layanan pembayaran ini menolak bisnis ini. Maka bisnis ini susah berjalan karena hampir semuanya sekarang menggunakan transfer ataupun metode pembayaran elektronik. Dan itu bisa membuat bisnis itu berhenti total. Seperti yang kami sebutkan di awal tadi, bahwa pemerintahan Australia telah mengumumkan rencana untuk menjadikannya ilegal untuk suatu transaksi menggunakan uang tunai di atas $10.000. Alasan utamanya adalah membatasi pencucian uang serta sejenisnya. Kebanyakan uang tunai, apalagi dalam nominal yang cukup besar, kemungkinan untuk kejahatan ataupun kegiatan lainnya yang dimana itu untuk menghindari pajak serta pantauan dari suatu lembaga keuangan. Dengan masyarakat cashless atau tanpa uang tunai itu juga bisa akan menghancurkan black market. Bayangkan seluruh ekonomi itu cashless, sehingga semua transaksi itu tercatat dan tahu dari mana asalnya. Sehingga saat ada suatu kejahatan, semua orang yang terlibat dengan mudah tertangkap karena mudah dilacak. Memang, transaksi non tunai dapat membantu memperlambat kegiatan kriminal yang sangat serius. Tetapi itu juga menghentikan pekerjaan yang menerima langsung uang tunai. Jadi itu menyusahkan orang-orang pekerja kelas bawah, yang dimana mereka setelah bekerja langsung menerima uang. Tapi ternyata di sisi lain, itu juga bisa memudahkan pemerintahan untuk melacak pendapatan penduduknya, sehingga mereka tahu besar kewajiban pajak yang harus dibayar, di mana itu akan memengaruhi pendapatan negara dalam pajak. Tapi ternyata walaupun sudah cashless, tapi selalu saja ada jalan jika orang mau bertransaksi secara ilegal. Itu bisa dilakukan dengan mata uang kripto atau bahkan emas. Jadi ternyata kemungkinan black market itu masih tetap saja ada, walaupun sudah cashless. Bahkan pemerintahan Amerika Serikat sendiri memiliki keuntungan untuk mencetak setiap $100, yaitu 20 sen. 20 sen tadi adalah biaya untuk mencetak tiap $100, sehingga tiap $1 juta yang dicetak, mereka menghasilkan $2.000. Bayangkan saja itu dalam miliar. Betapa besar nilainya, sehingga bisa dibilang pemerintahan akan selalu mendukung uang tunai, karena dari sana mereka juga akan mendapatkan pendapatan. Jadi banyak sekali kemungkinan kelebihan maupun kekurangan dari cashless, walaupun masih sebuah hipotesis. Tapi tetap saja, uang kertas hingga saat ini masih menjadi status quo, yang belum bisa digantikan oleh apapun itu.